tahun 632 Masehi. Rasulullah baru saja wafat. Jazirah Arab terpecah. Banyak suku memberontak, menolak zakat, bahkan mengangkat nabi-nabi palsu. Salah satu wilayah yang dilanda kekacauan hebat adalah Hadramaut. Inilah kisah tentang pemberontakan yang nyaris memadamkan cahaya Islam di bagian selatan semenanjung Arab. Inilah kisahnya, Perang Hadramaut. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, wilayah-wilayah yang tadinya tunduk pada kekuasaan Islam mulai bergolak. Beberapa di antaranya tidak lagi menganggap diri mereka terikat pada pemerintahan di Madinah. Salah satunya adalah Hadramaut, wilayah yang terkenal karena keindahannya, tapi kini berubah menjadi pusat pemberontakan. Hadramaut terletak di wilayah selatan Jazirah Arab. Dulunya adalah wilayah yang menerima Islam dengan baik. Tapi setelah wafatnya Nabi, para pemimpin suku mulai meragukan kekuasaan pusat di Madinah. Seorang tokoh bernama Al-Ash'ath bin Qais, kepala suku Kindah, memainkan peran penting dalam konflik ini. Awalnya dia adalah seorang Muslim, tapi setelah wafatnya Rasulullah, dia mulai memperlihatkan sikap memberontak. Ia menolak mengirim zakat ke Madinah dan mengumpulkan pasukan besar dari suku-suku yang bersimpati padanya. Dengan cepat, kekuatan pemberontak bertumbuh dan mereka mulai menguasai wilayah-wilayah sekitar Hadramaut. Ketika berita tentang pemberontakan sampai ke Madinah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq langsung bertindak cepat. Beliau berkata, Islam tidak boleh melemah. Tidak boleh ada satupun pemberontak yang dibiarkan menggoyahkan keimanan umat ini. Abu Bakar mengirim pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Muhajir bin Abi Umayyah, dua panglima tangguh yang sebelumnya telah menumpas pemberontakan di wilayah lain. Tugas mereka jelas, menumpas pemberontakan di Hadramaut dan mengembalikan wilayah itu ke pangkuan Islam. Pasukan Muslim tiba di Hadramaut dan segera menghadapi tantangan berat. Wilayah ini dipenuhi dengan pegunungan, lembah sempit, dan jalur sulit dilalui. Pemberontak telah membangun pertahanan kuat di wilayah bernama Nujair, sebuah daerah berbukit yang strategis. Disinilah kecerdasan militer para sahabat diuji. Mereka harus menembus benteng alami yang sulit ditembus, sekaligus menghadapi pasukan yang mengenal medannya dengan sangat baik. Ikrimah dan Muhajir membagi pasukan. Sebagian mengepung jalur keluar masuk Hadramaut, sementara sisanya mengepung pusat kekuatan pemberontak. Setelah beberapa hari pengepungan, pasukan Muslim mulai menggempur posisi pemberontak. Pertempuran terjadi di banyak titik, dari lembah-lembah kecil hingga celah-celah gunung. Pasukan Al-Ash'ath bin Qais melawan dengan sengit. Mereka tahu, jika mereka kalah, kekuasaan mereka akan hilang untuk selamanya. Namun, keteguhan dan keimanan pasukan Muslim jauh lebih besar. Dengan taktik pengepungan dan serangan malam, pasukan Islam mulai menguasai titik demi titik. Dalam satu malam sunyi, pasukan Muslim menyusup melalui jalur sempit di balik bukit. Dalam waktu singkat, mereka berhasil merebut bagian luar wilayah Hadramaut. Kemenangan mulai terasa dekat. Pemberontakan berakhir ketika pasukan Muslim berhasil menawan Al-Ash'ath bin Qais. Namun yang mengejutkan adalah keputusan Abu Bakar As-Siddiq setelahnya. Alih-alih menghukum mati Al-Ash'ath, Abu Bakar memilih untuk memaafkannya setelah menunjukkan penyesalan yang mendalam. Bahkan, di kemudian hari, Al-Ash'ath kembali memeluk Islam sepenuh hati dan menjadi sahabat Nabi yang berperan penting dalam sejarah Islam berikutnya. Pengampunan bukan berarti kelemahan. Ini adalah strategi dakwah. Abu Bakar tidak hanya menumpas pemberontakan dengan pedang, tetapi juga memenangkan hati musuh dengan akhlak Islam. Kemenangan di Hadramaut memiliki dampak besar. Islam kembali tegak di wilayah selatan Arab. Suku-suku yang tadinya ragu
kini kembali tunduk kepada pemerintahan Madinah. Moral pasukan Muslim meningkat drastis. Hadramaut kembali menjadi wilayah penting bagi umat Islam dan menjadi saksi bahwa semangat jihad dan keadilan bisa berjalan berdampingan. Perang Hadramaut bukan sekadar pertempuran fisik. Ini adalah ujian bagi kepemimpinan, akidah, dan keteguhan hati. Dalam keadaan genting, Islam tidak tumbang, melainkan bangkit lebih kuat. Di medan Hadramaut, Islam menunjukkan wajah sejatinya. Kuat dalam prinsip, bijak dalam keputusan, dan agung dalam perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah Islam lainnya. Tetap semangat meneladani perjuangan para sahabat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.